Hamasyah. Ha itu kata sandang. Dia kalau bahasa Indonesianya itu kayak sang begitu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu the begitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu the begitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu the begitu. Kalau tapi kalau kita bilang sang bulan berarti sudah bulan tertentu. Sama kayak bahasa Inggris, kalau kita bilang the moon berarti bulan yang itu udah tertuju bulannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani juga ada kata Hamasyah, sang Mesias, Mesias yang itu. Karena banyak Mesias. Mesias itu ada banyak. Orang-orang yang, setiap orang yang dituangkan minyak ke kepalanya, dilantik, itu disebut Mesias. Tetapi kalau sang Mesias, itu sudah merujuk kepada sang Mesias yang satu-satunya, yaitu Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Hamasyah, maka di dalam bahasa Yunani, kata Hamasyah itu berubah menjadi Kristos. Kalau dalam bahasa kami itu Kristus. Dari situlah muncul istilah Kristen. Memang Bang, memang di dalam iman Anda, dalam kitab Anda, kata itu tidak muncul. Yang muncul adalah Nasara. Seperti itu. Nah, sekarang Bang, sekarang Anda sudah bertanya seperti itu. Saya mau bertanya hal yang sejenis Bang. Boleh ya? Oke. Tapi nanti kita saling ya. Baik, ya. Baik. Ini kita berbicara hal-hal dari sisi akademisi, kajian-kajian ilmiah, ya. Begini. Kalau kita berbicara tentang fakta, tentang kenyataan, tidak pernah ada orang Yahudi yang memberi nama anaknya itu Mesias. Nggak pernah ada itu. Karena Mesias itu adalah satu gelar tertentu yang ditujukan kepada sosok raja, sosok yang akan datang. Sama seperti orang Indonesia, nggak pernah memberi nama anaknya itu presiden. Contoh. Kita ngomong sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo. Ketika Prabowo lahir, itu diberi nama Prabowo Subianto. Tidak ada ibunya atau bapaknya memberi nama Presiden Prabowo Subianto, nggak ada. Nah, kata presiden itu sematan yang disematkan kepadanya ketika dia menjadi seorang presiden. Makanya diganti Bapak Presiden Prabowo. Sampai sini Anda paham? Nah, begitu juga dengan Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibraninya. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Itu kata yang distempelin karena dia menyandang gelar Mesias. Makanya ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, dibawa kepada Herodes, ditanya, ini Yesus yang disebut Kristus. Begitu. Yesus yang disebut Sang Mesias. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Satu lagi. Maria di dalam Alkitab memberi nama anaknya itu Yeshua atau Yesus. Tidak pernah Maria memberi nama Yesus Kristus. Itu tidak sejarah. Itu lawak kalau seperti itu jadinya. Sama seperti lawaknya ketika seseorang memberi nama Presiden Prabowo. Nggak ada. Presiden itu belakangan dikasih nama. Ya, itu bukan bagian dari nama lahirnya. Sama dengan Kristus, itu bukan nama lahir bawaan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Di dalam kitab suci Anda, ketika saya baca, betulkah nama Al-Masih itu nama bawaan lahir? Coba, menurut kitab Anda. Betulkah dia waktu lahir itu dikasih nama Isa Al-Masih? Udah dari sejak belahirnya atau bagaimana? Coba. Ya betul, kalau dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran juga menyampaikan hal demikian. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada ibunda Maryam, Siti Maryam, kalau pandangan Islam ya kan, kemudian akan mengandung seorang pemimpin, akan memimpin Bani Israel, yaitu namanya Isa putra Maryam. Jadi nama bawaan lahirnya adalah Isa anaknya Maryam. Ya, Isa Al-Masih putra Maryam. Oke, berarti dia dari sudah sejak lahir dikasih nama Isa Al-Masih ya?
Ya, Oke, ya. baik. Makanya saya bilang itu sama seperti ada seorang cerita begini, diceritakanlah bahwa ibunya memberi nama dia Presiden Prabowo Subianto. Loh, presiden itu nggak mungkin, itu bukan nama itu nama sematan yang disematkan kemudian. Nah, kalau begitu, coba jelaskan kepada saya. Menurut Anda, Isa itu orang mana? Isa itu kalau dalam pandangan Islam itu Isa itu orang Bani Israel. Oke, seorang Bani Israel tentu saja namanya mencerminkan kebudayaan, kebiasaan mereka. Setuju? Sama seperti orang Jawa. Ya, Kebiasaannya mereka itu memberi nama Sujono, Joko, Susmito. Ya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau kita cerita orang Jawa memberi nama anaknya Park Jusum, Li Chao Chie, Chow Mieng gitu. Nggak ada cerita itu, ngarang itu. Ya kan? Betul nggak? Bener nggak? Setuju nggak dengan saya? Setuju nggak dengan saya? Itu budaya kan budaya. Betul, tradisi. betul sekali. Makanya tidak mungkin ada cerita peristiwa sejarah ya, masa lalu orang Jawa memberi nama anaknya itu Matsumoto, Hirogato. Nggak mungkin. Itu nama-nama Jepang. Nggak mungkin itu. Makanya itu sama sekali tidak akademis. Karena itu tidak bersesuaian dengan sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah sukunya orang Israel, Bani Israel, tentu dia punya kebiasaan, tentu dia punya masyarakat, punya budaya. Pertanyaan saya, apa arti nama daripada Isa itu? Oke, baik. Kalau bicara menyangkut nama Isa itu, Bang Edis, saya tunjuk data langsung ya. Saya langsung tunjuk data boleh? Pokoknya mereka ini teman-teman, kalau dikaji yang begini ketahuan bahwasanya mereka ini memang nanti kalau kita bilang kena ban lagi nanti. Coba, Bang, saya pernah bilang tadi Bang, ada yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Jadi orang ini ngambil istilah-istilah dari agama orang, ketika dia ambil dia nggak ngerti. Ada seorang pencuri, dia masuk ke ruangan tertentu. Dia ambil chip. Ya kan? Dia ambil begini. Ketika ditanya itu apa? Nggak tahu. Mau dikiloin katanya. Makanya seperti itu Bang. Pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah Bani Israel, tolong jelaskan kepada saya secara kaidah bahasa, apa makna nama itu? Dan apa makna nama Al-Masih itu? Silakan. Ya, ini saya tunjuk data ya, Bang Edis ya. Silakan. Oke. Isa dulu, kemudian Al-Masih apa? Ya. Tunggu ya, Bang Edis, saya kasih. Tunggu. Bingung lagi. Dari mulai bulan. Apa ini bulan? Nggak ngerti dari mana datangnya. Kalau bicara menyangkut begini. Terus dari namanya juga ini dari orang lain. Nih apa? Coba silakan. Meninggal dia. Coba jelaskan apa arti nama Isa? Pakai ain itu ya. Isa apa artinya? Ini nih, saya tunjuk nih. Pakai bahasa Aram, kalau biasa Isa itu pakai bahasa Aram. Aram. Aram, bahasa Aram. Tahu bahasa Aram enggak? Iya, betul. Yesus memang berbahasa Aram. Betul. Yesus dan murid-murid dalam kesehariannya, bahkan seluruh orang Israel pada zaman abad pertama itu mereka berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog aja. Tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dengar tuh, Bang Edis. Iya, Kalau hidupin dulu kameranya, Bang. Kamera nyalain dulu, kamera. Oh, sorry, saya sudah kasih ini nih. Kalau Al-Masih, ini saya kasih biru dulu. Isa. Isa dulu, Bang. Satu-satu. Isa dulu, Isa. Oh, Isa dulu.
Pakai ain itu ya. Harus harus begitu. Isa. Ya, coba apa? Merupakan, baca Bang. Merupakan nama Arab untuk ini Isa merupakan nama Arab. Kalau menurut pandangan Bang Edis kan Yesus, iya kan? Yang diyakini berasal dari nama Aram, bahasa Aram. Oke, sumber ayat berapa itu? Ayat Quran surat berapa? Hadis apa? Silakan. Atau disebut kalau bahasa Aram itu disebut. Bang, yang saya tanyakan kepada Anda, sumber Anda itu kan harusnya adalah kitab Anda, baik itu Quran maupun hadis. Setuju nggak? Betul. Oke, coba sumber rujukan Anda bahwa Isa itu nama aslinya adalah Yeshu atau Isyo. Mana? Ayat berapa? Itu kalau itu sumbernya dari bahasa Arab, Bang Edis. Gini Iya, maksud saya Bang, di ayat berapa itu Bang? Misalnya Quran surat apa, Al-Baqarah kah atau apa coba? Oh, kalau untuk bicara gini Bang Edis, tunggu ya. Langsung main seret mereka kalau ngomong kayak begini. Ya. Bang Edis, kalau bicara menyangkut dengan kata arti Isa dalam Al-Quran itu berbicara wahyu. Kalau untuk kosakata itu Iya, makanya begini, wahyu itu menjadi tidak otentik. Kenapa wahyu itu tidak otentik? Karena nggak pernah ada orang Israel bernama Isa. Coba gini Bang, gini, saya tanya sama Anda, gini, menurut Anda ini orisinalnya ya, sebelum ada interaksi, sebelum ada ini, kira-kira Bang pada abad contoh pada tahun 1700 sekian ada seseorang di Jawa Timur, seorang ibu Jawa, bapak Jawa memberikan nama anaknya, dikasih nama anaknya itu misalnya Park Jusum. Ini bukan nama Jawa, ini nggak ada orang Jawa kasih nama Park Jusum, nggak ada. Itu menjadi ahistoris. Tahu nggak? Peristiwa yang benar-benar nggak mau. Ini bukan sejarah ini. Kalau misalnya ada seorang bapak Jawa, ibu Jawa memberi nama anaknya misalnya Ponidi, itu nama Jawa. Memang betul itu literasinya banyak yang mendukung. Ponidi, Tukijem, Tumino, banyak. Contoh orang Batak. Ada seseorang di Samosir, bapak Batak, ibu Batak, diberi nama anaknya Binsar, diberi nama anaknya Hasudungan, diberi namanya siapa namanya, misalnya banyak seperti itu, Togar apa, itu nama-nama Batak khas, itu historikal, jelas. Sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, sejak kapan ada orang Israel abad pertama bernama Isa? Kapan itu? Kapan itu ada? Bang Edis, oke, saya tunjuk. Itu namanya bukan wahyu, itu Wahyu Sujono. Gimana Anda ini? Kalau kita berbicara hal-hal yang akademis seperti ini, hancur iman Anda, runtuh. Coba jelaskan kepada saya. Kalau memang ada orang bernama Isa, apa artinya? Gini. Ini satu pertanyaan belum selesai, sudah satu pertanyaan. Saya nanya ya, Bang Edis. Oke. Anda mampu gak berpikir ilmiah, akademis? Iya. Oke, coba jelaskan kepada saya. Kapan ada orang abad pertama bernama Isa? Gini, Bang Edis, saya nunjuk dalam surat. Gimana Abdul Somad nggak mikir-mikir naik sini? Ntar gue naik ke Edis TV, habis gue reputasi gue dibikin. Iya Pak, kalau ditanyain kayak begini, Ustadz nggak akan berani naik ke sini karena pasti selesai karirnya. Oh, gimana? Bang Edis terlalu berframing. Gini, saya nunjuk. Bang Edis buka aja di dalam surat di Al-Quran surat Al-Imran ayat 45. Buka aja. Baik, kebetulan saya hafal itu Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan wa'idz qala, ya, dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam,
innallaha yubasiruki bikalimatin minhu ismuhu almas. Oke, lanjut. Bang Edis lanjut. Betul tidak? Lanjut, betul, lanjut. Oke, yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat datang kepada Maryam, sesungguhnya kami menggembirakan kamu dengan seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Terus lanjutkan. Bi kalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, Oke, sekarang kita teliti. Bang Edis baca dulu. Bang Edis. Tunggu. Oke, Bang Edis bisa baca apa enggak? Tunggu, saya kasih besar dulu ya. Oke. Saya kasih tanda biru ya, biar Bang Edis bisa. Ini lomba-lomba baca huruf Arab lagi. Kenapa sih kalian ini siang sore lomba baca huruf Arab aja? Bang Edis baca dulu. Aduh, lomba baca huruf. Saya nggak minat, Bang. Bukan lomba baca huruf Arab kita itu. Di situ jelas-jelas wa idzqala malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Itu udah jelas itu, Bang. Udah, sekarang kita ke terjemahannya saja. Coba terjemahannya. Betul tidak di situ? Tidak ada wa idzqala, sembarangan aja Bang, fokus saja. Kita bukan lomba-lomba baca huruf Arab. Gini. Oke. Betul tidak di situ malaikat itu datang kepada Maryam berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan sebuah kalimat darinya. Betul nggak? Terus? Apa maksudnya dengan sebuah kalimat darinya? Namanya Al-Masih. Ya, Coba Anda baca dulu di situ. Coba Anda baca di situ. Coba Anda baca di situ. Oke. Saya baca ya, Bang Edis ya. Bang Edis baca surat Al-Imran ayat 45 itu tidak ada wa iskala, Bang Edis itu. Ya sudah, baca terjemahannya. Iskala. Terjemahan aja ya. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Berarti tadi yang Stop dulu. Sebentar, Pak. Stop dulu. Para malaikat, berarti banyak malaikat di situ? Betul, banyak malaikat? Ya. Bukan banyak malaikat dalam artian itu kan. Coba dibaca terjemahnya lagi. Ya. Ingatlah ketika para malaikat, ya betul. Para malaikat, berarti banyak malaikat yang datang kepada Maryam. Satu malaikat aja. Itu para malaikat loh. Itu para malaikat itu. Yang benar yang mana? Satu malaikat atau para malaikat? Satu malaikat. Kalau para berarti satu atau banyak? Ya, dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata para itu berarti banyak orang. Iya kan? Apa bedanya malaika dengan malaikat? Bagaimana? Aduh, gimana Abdul Somad? Apakah Anda mendengar ini? Gini, kalau malaika itu artinya malaikat satu orang. Kalau malaikat pakai ta di situ, itu artinya banyak jumlahnya, bukan cuma satu. Waduh, Anda harus saya ajarkan nahwu shorof ini kalau begini nih. Oke, lanjutin, nggak apa-apa. Jangan fokus ke situ. Kalau ke situ nanti meninggal kamu. Coba terus. Nah, gini saya bantah dulu Bang Edis. Bang Edis ini suka memframing ya. Gini Bang Edis. Apa yang Bang Edis sampaikan aja dalam bahasa ayat Al-Quran aja masih salah Bang Edis. Ya sudah, anggaplah saya salah. Coba teruskan saja terjemahannya, silakan. Oke, lanjut ya Bang Edis ya. Langsung di wahai
wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat itu berarti firman, perkataan, kalau pandangan Islam. Tentang sebuah kalimat. Ada berfirman. Kalimat atau firman darinya, berarti Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan langsung kepada Maryam, gitu. Oke, kenapa kalimat itu bernama? Lanjutin. Dulu saya baca artinya. Oke, silakan. Darinya. Ulangi ya, Bang Edi, saya baca ulang ya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Nggak ada di situ seorang putra, Bang. Itu tambah-tambahan semua itu, Bang. Tanda kurung semua itu. Loh, baik, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini bahwa itu tanda kurung. Nggak ada di situ. Yaitu seorang putra, nggak ada. Oh. Di situ bi kalimatin minhu ismu. Coba cek bahasa Arabnya. Coba cek bahasa Arabnya. Itu kan nama. Iya, Ismu tidak ada itu di situ nama. yaitu seorang putra. Kata-kata yaitu seorang putra itu nggak ada. Sebentar, saya tunjukkan di sini ya. Ali Imran 45. Bang Edis, kalau Bang Edis baca tuh masih salah. Iya, Bang Edis. itu tambahan semua, Bang. Tanda kurung semua itu isinya di situ. Kenapa dibikin tanda kurung? Karena takut nanti ketahuan. Itu mengutip dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Darul di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia itu yang diberi nama Yesus. Bukan firman dikasih nama Yesus. Gimana? Nih, saya balikin. Balik. Saya balikin dulu kamera saya, biar Anda lihat nih. Ya. Luar biasa dia ini. Tidak percaya dia bahwasanya itu tanda kurung semua. Tanda kurung. Lihat nih. Kelihatan ya? Bentar, ini kayaknya terlalu terang ya. Oke. Ingatlah, ini tanda kurung ya. Betul? Ketika malaikat, di sini satu orang nih. Satu di sini malaikatnya. Sementara di tempat Anda para. Ini polemik ini, sampai sekarang nggak kelar-kelar ini. Saya pernah mengangkat isu ini. Ada sesama ustadz itu berantem gara-gara ini. Yang satu bilang malaikat, ya. Yang satu bilang para malaikat, ya. Ini belum kelar sampai hari ini. Makanya jangan bilang. Oke. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam." Ya, Isqalatil malaikatu ya Maryam. Oke. Inallah, sebentar. Tenang. Ya. Ya Maryam. Wahai Maryam. Ya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Nah, ini dalam tanda kurung nih, dengan kelahiran seorang putra. Nggak ada ini. Jadi aslinya ayat itu berbunyi begini. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Jadi kalau misalnya kita buang semua tanda kurung, Bang, kalau kita buang dalam semua tanda kurungnya, kalimat ini menjadi kalimat yang rancu. Kenapa rancu? Bayangkan malaikat datang ngomong begini, "Maryam, Allah gembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Tentu menjadi kalimat yang rancu. Karena di sini tidak ada kata kelahiran. Nah, sekarang saya kasih Anda pembanding. Itu ayat ini akan kita bandingkan dengan ini. Di dalam surat, bentar ya Bang ya, sabar ya. Di dalam Quran surat Maryam. Jangan merokok Bang, nanti Anda kena ban. Nanti Anda kena ban Bang. Enggak tampil, saya gini aja. Oke. Saya akan bandingkan itu. Baik, saya akan bandingkan itu
dengan Quran surat Maryam ayat 19. Perhatikan ya Bang ya. Lanjut, Jadi lanjut. ada Dengan berapa, saling Pak? merevisi antar nih Bang. Bentar, mana tunjuk saya ya? Sebentar. Aduh, mana tunjuk saya? Gini, Maryam ayat berapa? ini surat Maryam ayat 45. 45. Tunggu ya, saya lihatnya. Oke. Nanti lanjut. Anda bandingkan dengan Quran surat Maryam ayat yang ke Quran surat Maryam ayat 19. Maryam ayat 19 ya. Oke. 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 Di sini yang datang kepada Maryam malaikat, betul? Betul. Di kitab di terjemahan Anda para malaikat, betul? Ya, ini mungkin dari ini yang salah ketik aja di sini. Salah ketik. Gak apa-apa, baik. Nah, Baik. gini, Bang Edis, sebenarnya dalam ini saya buka kan, saya pakai HP satu. Lanjut, Bang Edis. Oke. lanjut. Jadi Bang, kalau malaikat, kalau pakai tak di situ, malaikat tuh itu jamak Bang. Tak Anda pergi ke ustadz manapun, itu para malaikat aslinya, bukan satu orang. Nah, itu bertentangan dengan surat Maryam ayat 19. Lanjut. Nah, di sini 19 perkataannya begini, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah, seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya memang betul. Lanjut. Nah, tetapi di ayat sini kalimatnya bukan begitu. Kalimatnya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Pertanyaan saya, ini peristiwa yang sama nggak? Ini peristiwa yang sama, Bang Edis. Oke, kalau begitu kalimat mana yang diucapkan kepada Maryam? Sama. Jadi gini, Bang Edis, saya buka ya. Yang tadi di surat Al-Imran ayat 45 itu dia sinkron sama Maryam ayat 19. Tidak sinkron. Tidak sinkron. Coba Gimana? kita ulangin. Di dalam surat Maryam, dengar Bang, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Maryam, perkataannya innallaha, sesungguhnya Allah. Tetapi di sini, ya, di sini bukan kata innallaha, sesungguhnya aku. Tidak ada di sini kata innallaha. Lu kok malah ketawa? Di sini berkata sesungguhnya aku. Di dalam kitab Anda yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Boleh. Saya boleh berbicara? Ya, silakan. Boleh berbicara apa enggak? Yang benar Oke, sesungguhnya baik. aku atau sesungguhnya Allah? Ya, oke. Oke, baik. Saya sampaikan ya. Dalam surat Maryam ayat 19 ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Sidna Maryam atau Maryam. Iya, kata-kata yang diucapkan dia sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah, mana yang benar? Sesungguhnya aku itu maksudnya. Oke, di sini dalam surat Maryam 19 sesungguhnya aku. Tetapi di sini sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Iya, gini, Bang Edis, gini 45 ini, di 45 ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril menyampaikan kepada Sidna Maryam bahwa akan nanti malaikat Jibril menyampaikan sesuai firman yang memang Ngerti saya, Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan kepada Maryam itu innallaha, sesungguhnya Allah atau sesungguhnya aku. Yang mana yang benar? Gini Bang Edis, kalau di Mumat. surat ini, Bukan kalimatnya. Kita nggak berbicara mengenai ngapain. Di dalam surat Maryam yang datang itu seorang manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Nih, saya kasih tunjuk sama Anda. Nih ya. itu Dia betul. menjelma, Betul. di dalam itu Lanjut. tidak menjelma. Nih, sebentar ya. Ya, betul. Terus lanjut. Sabar. Nih, Maryam, sebentar nih. Kita mulai dari ayat 16 nih ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi sudah menjelma Ya, jadi betul. manusia. Jadi yang dilihat Maryam itu Ya, bukan betul. malaikat tapi manusia. Nah,
Dia berkata, Maryam berkata, Sekali itu. sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Betul? Lalu dikatakan, iya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, betul. Nah, sementara di sini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Coba, yang kalimat yang mana yang diucapin? Sinkronkan dulu keduanya. Ini. Ya, ini saya sinkron ya tadi itu 45 tunggu. Al Imran ayat 45 dulu. Ayat Al Imran ayat 45 itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, ya kan, bahwa Allah mengutus dia. Sinkron sama surat Maryam ayat 19. Iya, ngerti saya bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan itu sesungguhnya Allah atau sesungguhnya aku. Kalau di dalam versi surat Maryam 45, di situ innallaha, sesungguhnya Allah. Sedangkan di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, bukan innallaha, tapi innama. Sesungguhnya saya. Yang mana yang benar? Dia itu benar Bang Idris, gini. Sedangkan di surat Maryam ayat 19 itu malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa dia adalah utusan. Udah tidur sana bang, tidur sana bang, tidur sana, tidur sana, tidur sana. Malam. Teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman, kalau teman-teman keluar dari live ini, terus teman-teman ketik Edis TV, teman-teman ngelihat nggak saya sedang live? Karena live saya ini udah disembunyikan dia. Coba teman-teman coba keluar dulu dari sini, scroll dulu, terus cari Edis TV, ketemu nggak live? Maksudnya harus ngetik profil nggak atau bagaimana? Karena udah disembunyikan. Nggak apa-apa lah, kita hantam aja terus ya, kita hantam terus. Kalau kita ngikutin mereka, kita juga ini. Ya silakan, Umar bin Khattab, apa yang mau Anda utarakan? Makasih Bang Obi, makasih. Silakan. Ya, begini Dis, saya mau tanya, apakah kalian ini benar pengikut Yesus atau gimana? Ya, Apa yang betul. kalian ikuti dari ajaran Yesus? Apa yang Oke, di diajarkannya? mana Yesus pernah diajarkannya? Suara Anda Bang menggaung ke mana sini. Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Coba, Anda bisa jelaskan nggak sesuai Alkitab? Suara Anda itu menggaung ke sini, Bang. Pertanyaan Anda di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Ya di keseluruhan Alkitab itu. Sabar, sebentar. Anda beli sinyal dulu aja lah. Ya, beli sinyal dulu. Anda naik sini sinyal aja nggak punya. Ya, silakan. Saifullah, silakan Saifullah. Silakan Saifullah, nyalakan kamera Anda. Ya. Rizky, tunggu ya bang. Saya nyalain silakan. kameranya ya. Oh, Tunggu, Anda Bang, belum bisa nyalakan kamera ini Saifullah. Belum bisa. Iya. Followers Anda baru 3 orang. Iya, mandi lumpur dulu sana. Coba teman-teman, naiklah pakai akun yang asli ya. Akun kalian itu pakailah akun yang orisinil. Supaya kalau naik ke sini tuh kalian bisa menyalakan kamera. Arianto Pita. Silakan. Naik pakai akun bodong, followers 3 orang. Ya silakan, Arianto Pita, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Kalau tidak diklik profilnya, kalian tidak bisa menemukan saya sedang live. Makanya pentingnya teman-teman itu mengikuti akun yang orisinil. Kalau kalian memfollow akun-akun palsu, kalian nanti bingung cari Edis TV itu di mana gitu. Kalian boleh nonton akun-akun palsu boleh, cuman jangan di-follow karena nanti waktu live Anda bingung mana yang Edis TV asli gitu loh. Silakan Arianto. Bukannya gimana bang? Bukannya. Oke, saya kirimkan dari sini permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Iya bang. Ya, silakan Bang Arianto. Anda Islam ya, Bang?
Saya Kristen bang. Oh Kristen, gue pikir tadi Islam. Gak apa-apa kan? Oke, tapi ini diskusi lintas iman bang. Oh gitu ya. Iya, Jadi ya cari yang Islam aja dulu kan. iya bang. Oke ya, saya turunkan ya bang ya. Oke bang, Oke, besok aja ya. oke, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Umar bin Khattab yang tadi. Terima kasih Bang JB, makasih Bang, makasih Bang. Ya silakan Umar bin Khattab. Oh, mana tadi Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Silakan Umar bin Khattab, nyalakan kamera Anda. Ya, cek. Ya, Cek. Kedengaran ya nggak? kedengeran Bang, kedengeran. Kamera nyalain dulu. Oke, Ya. begini. Silakan. Apa yang Anda utarakan? Ya begini, saya mau tanya aja. Kekristenan ini kan katanya mengikuti Yesus ya. Agak kecil Bang, suara Anda menghilang. Coba deketin mikrofon Anda. Ya Ya begini. gimana? Jadi kekristenan ini kan katanya pengikut Yesus. Betul, Begitu kan? betul. Arti Kristen itu sendiri adalah Yang jadi Kristen itu sendiri artinya adalah para pengikut Kristus. Kata Kristus itu merujuk kepada Yesus, begitu. Silakan. ya merujuk kepada Yesus ya. Ya. Jadi apa yang diikuti? Yang diikuti Kristen ini apa? Pengajar apa yang Udah dibilang beli sinyal dulu. Bang, beli sinyal dulu, Bang. Sinyal. Mau sinyal. Coba cek. Aduh. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Gelap bang sini mah. Enggak, terang kok, pas. Ya, gimana Bang? Apakah Anda seorang muslim? Insya Allah. Oke, Anda mau lanjut yang tadi atau Anda ingin mengangkat isu baru? Isu baru yang mana? Iya, apakah Anda mau mengangkat isu yang baru atau mau lanjutin yang tadi? Kontradiksi di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ayatnya yang mana dulu ayatnya? Oke, baik, saya tunjukkan. Kita lanjutkan yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Oke, semoga Anda nyimak ya, Bang ya. Atau Anda baru datang? Baru datang ini. Oh, barusan datang. Baik, kita ulang lagi kalau begitu. Bang, ini adalah Quran surat Maryam ayat 45. Oke. Anda punya Al-Quran nggak di sana? Punya. Punya? Di rumah ini lagi di luar saya. Oke, baik. Di sini dikatakan sesungguhnya ya, itsqalatil malaikatuhu innallaha ya, sesungguhnya dan ketika para malaikat. Coba, para malaikat atau satu malaikat di sini yang datang? Kalau di situ bahasnya para malaikat berarti banyak bang. Iya, kalau itsqalatil malaikatu ya, satu atau banyak malaikat? Banyak. Banyak. Tetapi di dalam terjemahan di sini cuma satu malaikat. Kenapa begitu? Bang benar berarti terjemahannya. Oke, ini terjemahannya salah. Baik, saya juga setuju. Ini terjemahannya yang salah. Jadi sebenarnya yang datang itu banyak malaikat. Oke? Ya. Nah, banyak malaikat ini berkata bagaimana? Mereka berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat. Nah, tetapi peristiwa ini itu adalah peristiwa yang sama dengan ini. Peristiwa yang sama dengan Quran surat Maryam ayat 19.
Nah, di dalam Quran surat Maryam ayat 19, di sini dikatakan apa? Saya balikkan, kita teruskan dulu. Tuh. Iya. Kita balikkan dulu, nih. Nih, maka ia, maksudnya Maryam, mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Menurut surat Maryam, yang datang itu satu orang manusia, betul? Laki-laki, betul? Ya. Tetapi di dalam Quran surat Ali Imran, yang datang para malaikat, betul? Ya. Kontradiksi nggak? Iya. Kontradiksi. Kemudian di sini, ya, maka ia mengadakan tabir, Maria mengadakan tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya menjelma menjadi manusia. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang manusia ini? Aslinya dia malah roh kami, tapi menjelma. Dia bilang begini, sesungguhnya aku. Ini Maryam dulu. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu termasuk orang yang bertakwa. Nah, baru 19-nya. Iya, maksudnya ini dalam tanda kurung lagi nih, sepenuh tanda kurung memang. Tanda kurung semua isinya. Ia yang sudah menjelma menjadi manusia tadi berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa jawab Maryam? Bagaimana ada padaku seorang anak laki-laki sedang aku tidak pernah seorang pun menyentuhku dan aku bukan pezina. Ya. Peristiwa ini sama dengan ini, Bang. Sama dengan ini. Ya, ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan akhirat. Dia berbicara kepada manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa ia sudah termasuk orang-orang yang soleh." Kan jawab Maryam begini, "Ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki." Kan ini kayak peristiwa yang sama ini, betul nggak? Ya. Nah, ketika ini diceritakan dalam Quran, kenapa kalimatnya yang datang itu berbeda-beda? Di sini yang datang para malaikat, di sini yang datang seorang manusia satu orang. Di sini yang dikatakan sesungguhnya aku, di sini yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Ya, kalau tafsiran pasti beda, itu tergantung orang yang menafsirkan, ya kan? Imam mana? Sebelum kita ke penafsiran, pertanyaan saya, yang diucapkan orang ini yang benar yang mana? Sesungguhnya Allah, atau dalam bahasa Arabnya innallaha, atau sesungguhnya aku? Ya, kalau innallaha ya sesungguhnya Allah, kan ada kata innallaha. Tapi di sini bukan sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku, innama. Iya, kalau inama aku. Ya, yang mana yang benar? Nggak tahu. Ya nggak tahu katanya saya. Dan Anda pertanyakan mana yang benar ya? Yang benar mas saya mah nggak tahu. Nah, itu dia makanya saya bilang, Bang. Sebenarnya begini, cerita-cerita ini itu diambil dari kitab orang. Dari mana sih asal usul cerita itu? Dari kitabnya orang Kristen. Jadi janganlah kalian ini ngomongin orang Kristen, nggak usah. Kalian ini harusnya memberikan hormat. Kami ini abang kalian ini, abang kalian. Kalian tuh berguru sama kami. Iya, setuju, udah setuju. Itu harusnya kayak begitu. Ya, iya, Jangan begitu. Oten ya Tapi begini, kalau- malah kalian pandang rendah. Bukan begitu Ya, dulu caranya. Kristen deh. Lebih dulu Kristen daripada Islam. Betul. Bahkan Quran datang mengatakan apa? Sesungguhnya Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, iya. Bahkan Yang itu di yang dalam oknum, Quran yang surat nyebut- Yunus. Yang nyebut oten-oten itu sebenarnya oknum yang nggak tahu itu. Nah, itu dia, Bang. Makanya disinilah kita Kristen suarakan. tahu kok. Kristen mau good, bagus pokoknya. Iya. Nah, nih saya tunjukin lagi, Bang ya. Sebenarnya dari mana sih asal usul cerita itu?
Dari mana? Nih, saya kasih tunjuk. Dari sini, Bang. Saya kasih tunjuk ya. Lukas pasal yang pertama. Saya bukakan Lukas. Nih. Dari sini ayatnya. Kita bisa telacak semuanya itu. Sekarang udah jauh tahun 2025, coy. Iya, Ya. Semua bisa dilacak. Nih. Lukas pasal yang pertama. Lihat kan? Iya. Nih. Lukas pasal yang pertama kita mulai dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, salam. Ada salamnya. Di Quran gak ada salamnya. Nah, salamnya ini ketinggalan. Makanya, wahai kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesungguhnya malaikat datang mengucapkan salam, tidak nyelonong, tidak punya adab. Memberi salam dia, ya. Di Quran gak ada salamnya, lupa. Nih dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus ini kan Yunani, Bang. Aslinya di sini Yeshua. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Kalimatnya itu sesungguhnya engkau, perhatikan ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Kalau Maria mendengar kalimat seperti ini, dia pasti mudeng. Oh, saya akan mengandung dan saya akan melahirkan. Makanya dia bingung. Dia jawab begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Kok kamu bilang saya akan mengandung, saya akan begini? Saya kan belum bersuami. Begitu kan? Sebenarnya kalimat aku belum bersuami ini sebenarnya nggak tepat ini. Sebenarnya aku masih perawan, itu kalimatnya dalam bahasa aslinya. Ya. Karena dia sudah bertunangan. Ya, kalau belum bersuami kan bisa aja nanti bersuami gitu. Kalimatnya di sini, bagaimana itu terjadi? Aku masih perawan. Ini terjemahannya juga salah ini. Nah, makanya dia bingung. Saya masih perawan kok kamu bilang saya akan mengandung dan melahirkan, maksudnya gimana? Gitu kan? Nah, lalu abad ke-7 datanglah kitab suci dari Arab. Berbunyi begini, hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan, ini kata dengan kelahiran ini tambahan semua ini, Bang. Biar masuk akal kalimatnya. Kalau nggak ditambahin kalimat gini nggak masuk akal. Ini kan tanda kurung semua ini. Di dalam bahasa aslinya ini nggak ada, Bang. Ya. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat. Supaya tidak membingungkan, maka dibikin begini. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran. Di dalam bahasa aslinya nggak ada. Makanya, innallaha yubasiruki bikalimatim minhu. Jadi kalau kita terjemahkan, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira, bikalimatim, dengan sebuah kalimat, minhu, dari dia. Namanya, sebuah kalimat dari dia namanya Al-Masih. Bayangin, Bang, di sini, malaikat ngomong gitu, hai Maria, jangan takut, saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya Yesus. Apa lu ngomong apa sih? Kan pasti begitu. Saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya, maksudnya gimana? Yesus siapa? Kan pasti Maria ngomong begitu. Kalimatnya itu rancu. Gitu loh. Makanya sebenarnya para penerjemah itu ngerti ini kalimat ini rancu gitu loh. Makanya ditambahin kalimat-kalimat begini.
Gitu loh. Makanya kalau kita benar-benar meneliti secara akademis ilmiah, janganlah kalian sombong begitu loh Zuma dan kawan-kawan. Datang kepada abangmu, yaitu orang-orang Kristen, belajar, tanya gimana sih kalimat yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Di sini kan dikatakan begini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat, bentar. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Kalimat ini sebenarnya Bang, dikutip dari mana lagi nih? Ya, sebenarnya dari sini. Nih, saya tunjuk lagi. Asal usulnya saya masih tahu, kita tahu semua Bang. Orang Kristen kalau baca Quran itu tahu, ngerti maksudnya. Nih, dari sini tuh. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, saya bukakan ya. Yohanes pasal yang pertama. Kita tahu semua Bang, masih bisa dilacak, tenang, gampang. Nih, perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, manusia itu, sang bayi itu diberi nama Yesus oleh Maria. Jadi Maria nggak pernah ngasih nama firman. Wahai Maria, kamu akan saya gembirakan dengan firman yang akan... Bukan begitu. Kalimat ini muncul setelah Maria melahirkan, dijelaskan ini. Jadi kalau dalam Quran, kita malah jadi ceritanya malah Injil Yohanes dicampur dengan Injil Lukas. Jadi begini. Kalimat yang sudah dicampur, Injil Lukas, Injil Yohanes sudah dicampur, malaikat ngomong, Maria, saya gembirakan kamu dengan sang firman yang menjadi manusia. Sang firman yang bernama Al-Masih Yesus. Gimana ini? Ya makanya seperti itu. Kita masih bisa mendeteksi kok Bang. Semua masih bisa kita deteksi itu asal usulnya. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu perintah Al-Quran. Tetapi umat sekarang malah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya siapa? Tanya Imam Bukhari. Tanya Sahih Muslim. Disuruh bertanya kepada orang sebelum Quran. Itu yang benar. Di mana-mana adik kalau mau bertanya ke kakaknya kan ya, kayak yang lebih tua. Betul, tanya sama abangmu. Jangan tanya sama orang yang datang kemudian. Tidak akurat nanti. Gitu loh. Kalau seperti itu, maka yang di dalam Al-Quran itu menjadi benar terimplementasi, ya kan? Bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Quran datang bukan untuk membantah Injil. Quran datang bukan buat nyalah-nyalahin Injil dan Taurat. Justru mau membenarkannya. Begitu. Ya Bang, kebanyakan orang yang ngaku-ngaku muslim tapi tidak tahu kedalamannya gitu. Kebanyakan oknum. Iya, itu Bang, sangat disayangkan Bang. Nah, yang benar muslim jadi ya pasti tahu lah. Apa dari isi-isi itu semua kan tahu. Iya, harusnya seperti itu. Jadi, marilah kita itu belajar agama itu sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Jangan katanya-katanya. Oh, katanya-katanya. Hidup dari katanya-katanya doang. Ada datanya kan ya? Iya, jangan seperti itu. Oke lah Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, oke? Ya, sip. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Kita kena pembatasan, teman-teman Anda. Salam, salam. Oh, Kristen.
Oh, Pak Kace. Pak Kace. Apa kabar Pak Kace? Gimana kabar Pak Kace? Kabar baik, kangen ini saya pengen ke Amrik nyusul Bang Edisa. Oh iya, silakan datang Pak Kace. Silakan datang. Oh iya, siap. Tinggal bikin paspor saya. Ya, silakan Pak Kace datang. Silakan main-main kemari Pak Kace. Topinya, iya. Ya. Pak Kace, Oh, jadi sini, kalau datang itu nanti dikasih durasi 6 bulan ya. Datang nanti Iya, kita benar. bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrol ini Iya. 6 bulan balik lagi. Balik Oh, lagi iya, ke sini terima kasih. 6 bulan seperti itu. Kapan Iya, Pak gitu Kace mau aja. datang? Pak Kace terus Minta sama Tuhan sih secepatnya. ya anak Batak Gitu. siapalah pokoknya orang-orang yang ketika berdebat lintas agama kalian dipersekusi ya kan, Iya, sementara lawan debatnya ketawa ketiwi. Nah itu dia. Coba kita cerita-cerita itu aja dulu Pak Kace. Pak Kace coba kesaksian dulu lah Pak Kace. Gimana Pak Kace, ini Ya. ada satu fenomena ya di negara kita tercinta ini, di mana banyak orang-orang Islam itu mereka membuat konten-konten ya tentang Kristen. Saya kasih contohnya ya. Ini karena banyak orang mengira, banyak yang inbox saya ini, kamu itu kenapa ngomongin Islam terus ya? Tapi dia ini lupa bahwa saya ngomongin Islam itu akibat daripada mereka ngomongin Kristen. Nah, iya benar. Nah, saya balik dulu nih kepada teman-teman yang Muslim. Bukan kami itu membenci kalian, tidak, wahai saudara-saudaraku, tidak. Tapi karena ini loh, ya contoh nih, Donditan, sebentar ya. Terus kita kasih nih. Kita kasih lihat nih. Karena konten-konten Terima seperti kasih ini nih. topinya. Iya, terima kasih Nih, saya kasih contoh nih. Pak Ratu, terima kasih Ju 686 ya. Nih, saya kasih contoh-contoh ya. Pak Marta, terima kasih. Iya, Bentar nih. terima kasih Neume. Iya. Nih, contoh-contohnya adalah yang terima seperti kasih. ini nih. Iya. Mana. Bentar. Mawarnya terima kasih, donatnya terima kasih. Long news terima kasih. Mawarnya Nih. kucingnya terima kasih. Wah, sayang saya nggak Iya. berani sih Umi baca yang ini sih. Kalau baca yang ini aduh heboh dari porno ya. Kira-kira Iya, banyak orang Islam diislamkan lagi. bukan Umi ulangan. Tuh. Jangan dong, Mila, jangan. Tuh bayangin, Iya. mereka bilang porno ya, porno ESKL kan. Mereka bebas-bebas saja. Iya, anehnya. Ini bayangkan gini. Kalau begini, kalau Islam ngomong porno ya, kitab ESKL bukan kitab ulangan. Ngetawain Alkitab. Nggak apa-apa, aman, tenang. Ada polisi di belakang, tenang. Halo juga. Iya. Memang seperti itu. Makanya Betul, kami betul, ini sehat, karena seperti ini kami jawab nih. Nih, saya ulang lagi sebentar ya Iya. Pak Kace ya. Itu ada di Baik, menit baik. ada di menit Saya 42. fokus. Iya, saya fokus nyimak. Lanjut. Bentar. Halo, Pak Ya, Kacil. ada di menit 42. Sebentar Oh, nih. makasih penggemarku Wisband. Bentar, saya ini kan ya. Coba dengarkan ini. Terima kasih topinya. Ya. Pulgan. Pak Kace fokus dulu ke sini Pak Kace. Biarkan saja orang Oke, kasih iya. biarkan saja, diamkan saja nih. Oke nih. Iya, terima kasih. Lihat terima nih ya. kasih, iya. Nih. Ah. Ya karena segala sesuatu serangan, tuduhan, fitnah terhadap Islam, kita harus bisa mengajarkan kepada umat Islam jawabannya tuh begini loh. Iya, betul. Itulah perlunya kita. Iya, Makanya jadi mantan. jadi mantan. Jadi segala yang kita alami ini nggak sia-sia. Iya, betul. Ada manfaat. Ini Fitri ya? Ternyata manfaatnya besar. Jadi mantan kafir. Jadi mantan kafir padahal. Nah, maksud Doni gini, Price, terima kasih. disebutkan bahwa ada ayat yang tidak asli. Mungkin kalau mereka melihat kitab-kitab yang seperti ini tidak terlihat, Umi. Tapi ketika bisa ada keluar kitab seperti ini, di dalamnya Umi dulu pernah baca juga.
di dalamnya ada pernyataan bahwa ayat ini tidak asli, sudah jadi dilema baru lagi buat mereka. Iya. Nah, berarti mereka terkonfirmasi tidak terjaga. Dan mereka umat mereka itu pun sebenarnya miskin pengetahuan tentang agamanya sendiri. Terima kasih topinya. Wah, saya nggak berani Topi ngasih loh. baca yang ini sih. Kalau baca yang ini, aduh, heboh nah. Porno ya. Lah iya. Porno lah. Kira-kira Yesniel kan? Bukan Iya. Orang Nah, mereka seperti itu. Coba bayangin kalau kita pegang Quran, anu ya porno ya, selesai jemput Anda langsung. Benar. Seperti yang terjadi kepada Pak Kace, teman-teman. Ya begini, Iya, biar teman-teman iya, ngerti siapa Pak Kace ini. Jadi Pak Kace ini adalah seorang mantan Muslim. Ya, dia mantan Muslim. Kemudian dia dulu ya, kami udah kenal tuh udah lama. Makasih, Pokoknya topinya. zaman-zaman COVID dulu ya Pak Kace ya. Iya, Zaman COVID. Bagaimana dulu Pak Kace membuka kanal atau channel YouTube ya, tetapi kemudian ditangkap begitu. Sementara orang-orang Muslim kalau buka channel YouTube ngomongin Kristen aman, bahkan diundang sama Wapres. Iya, emang begitu. Iya. Betul. Ya silakan Pak Kace, apa pesan Anda nih? Pesan Anda kepada orang-orang yang berdiskusi atau berdebat lintas agama ini. Yang jelas pesannya itu harusnya kita ini ya diskusi tujuannya baik begitu, bukan mau hujat-hujatan maki-makian, menjawab dan mengcounter gitu. Atau pesan Anda apa? Silakan Pak Kace. Ya, jadi pesan saya sih begini, kalau memang apologet ya, kalau memang ada yang ingin menyanggah, tentu sanggahan kita bukan hanya ngarang, bukan hanya mulut, tentu harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat seperti itu. Kitabnya jelas. Buktinya saya kan dituduh di luaran itu kan penista agama, tapi kan hakim tidak berani memutus saya penistaan agama. Yang pertama alasannya hukuman saya sebentar, kalau penistaan agama paling maksimal 5 tahun. Nah tapi kalau undang-undang ITE berita bohong kan undang-undang itu pasalnya pasal 1 tahun 1946 itu kan 10 tahun maksimal saya. Makanya Anda divonis 10 Seperti itu. tahun ya. 10 tahun. Nah, kemudian sementara biar polisi tidak dalam tanda kutip tidak terkesan memihak, Yahya Waloni kan akhirnya ditangkap. Iya. Sebenarnya Yahya Waloni ditangkap itu gara-gara Anda ditangkap. Jadi biar Pak Kace tahu. Memang enggak. Begini Pak Kace kan waktu itu kan di Mabes, ditahan di Mabes kan. Ditahan di Mabes waktu itu kan? Betul. Oke, yang nangkap dari Mabes Polri kan? Iya. Oke. Nah, pada waktu Pak Kace ditangkap, supaya Mabes nggak kelihatan tebang pilih, ditangkap juga Yahya Waloni. Iya benar. Tapi ya itu cuman buat ngimbangin doang. Biar nggak terkesan tidak profesional. Masyarakat tahu kok, nggak usah kita munafik. Tahu. Udah kita nggak usah munafik. Jadi gini, semacam tukar guling betul gini. Jadi pada waktu itu Yahya Waloni itu sudah dilaporkan. Bertahun-tahun sudah dilaporkan. Yang ngelaporin itu Pak Esra Soru, yang ngelaporin Joshua Tewu. Joshua Tewu membuat laporan. Itu sudah bertahun-tahun dibuat laporannya, tapi nggak ada tindakan. Di mana Yahya Waloni berkata, kitab Kristen ini bukan palsu ini, bukan lagi palsu ini. Laporkan saya, kan itu kata dia, ya kan? Ya. Yahya Waloni di setiap narasi-narasinya di setiap pengajian itu memaki-maki isi Alkitab. Dibuatlah laporan oleh Pak Joshua Tewu. Gak ada tindakan dari Mabes Polri. Mana nihil? Gak ada. Kosong. Aman. Muncullah orang-orang yang greget. Muncullah orang-orang yang pengen nanggepin. Ya kan? Pada waktu itu kan Yahya Waloni muncul. Kemudian Zakir Naik juga datang dan Zakir Naik. diundang sama wakil presiden, ya kan?
Nanti Iya, kalau iya, cuma betul. nganu aja nanti mereka nggak percaya. Kita kasih tunjuk. Kita kasih tunjuk nih Iya. keadilan-keadilan yang Boleh, terjadi, ketidakadilan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kita itu kan mau bersama-sama gitu loh. Hidup sebangsa Iya. setanah air, Islam, Kristen, semuanya nggak membedakan suku, agama. Kita semua harusnya itu saling tenggang rasa, begitu saling menjaga satu sama lain. Nih, saya kasih contoh. Nih, bagaimana kalau dari mereka? Diundang bahkan. Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih, Iya. diundang. Yusuf Kala mengundang Zakir Naik. Bahasin apa? Naik. Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Ya siapa? Abdul Somad. Di dalam salib Abdul itu ada Somad. jin kafir. Haleluya. Nah, Makanya- ketidakadilan ini membuat kami ini bersuara. Kami ngomong nih, menjawab, mengcounter. Iya. Akhirnya terjadi perdebatan. Nah, pada waktu Betul. itu Pak Kaceh, karena Pak Kaceh kan di dalam, mungkin Pak Kaceh nggak lihat info-info di luar. Nah, saya termasuk pemerhati. Nah, ketika laporan masuk kepada Pak Kaceh, ya, bahwa Pak Kaceh dikatakan menista agama karena mengatakan Alhamdulillah Yesus atau gimana? Iya betul seperti itu. Makanya saya nggak ngomong gitu lagi. Iya, Alhamdulillah Yesus artinya dalam nama Yesus begitu. Cuman gara-gara itu doang Segala puji dipenjarain. milik Yesus gitu. Iya, Kan segala puji ditangkap. milik Yesus karena Tuhan kita. Iya, ditangkap satu tim dari Mabes, datang satu tim. Waktu itu ditangkap di Bali Pak Kaceh ya. Iya. Ditangkap satu tim dari Bali, ditangkap. Ya, ditangkap seperti seorang teroris gitulah, pokoknya ngeri lah, pokoknya ya. Pokoknya seperti itu ditangkap. Akhirnya apa? Supaya Mabes Polri tidak terkesan tebang pilih, ya Waluni juga ditangkap lah. Ya. Biar terkesan profesional lah. Tahu masyarakat tuh tahu, bapak-bapak polisi yang terhormat tahu. Ya, kita ini bukan orang tolol, tahu. Nah, Tapi setelah disimpan itu juga di samping saya. Nah, setelah itu sama-sama divonis. Yahya Waloni vonisnya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Ya, 5 bulan. Enak karena apa? Iya. Ya karena muslim, hakim muslim, jaksa muslim, penyidik muslim. Muslim sama-sama muslim. 5 bulan. Pak Kaceh, jaksa muslim, penyidik muslim, hakim muslim. 10 tahun kau. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Ketidakadilan itu nih yang kami suarakan tuh, ketidakadilan itu. Kalau mau adil, misalnya ya 6 bulan sama-sama 6 bulan. Sama-sama penista agama kok. Kalau mau ngomong penista agama, kita sama-sama akui. Di dalam perdebatan, di dalam diskusi, kadang kita selip lidah, kebawa emosi. Saya termasuk mengakui itu. Kadang-kadang terselip emosi, amarah, sehingga ngucapnya sehingga ada emosi. Kalau kita mau ngakui sama, Juma juga sama, Yusuf Pei sama semua kok. Begitu. Iya. Tapi kenapa cuma yang Kristen-Kristen aja? Anak Batak debat dengan Muslim, Islam lawan debatnya. Dia di penjara, lawan debatnya kecekik-cekikikan. Iya. Apakah Nah, itu ini dia. adil? Ketidakadilan ini yang saya suarakan. Begitu loh. Sebenarnya ada gini Pak Kaceh. Saya ini juga sekolah hukum, walaupun saya nggak sampai selesai ya. Gini, di dalam KUHAP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, itu ada satu pasal yang berbunyi begini. Seorang hakim itu tidak boleh mengadili perkara di mana dia itu punya hubungan keluarga dengan sang terdakwa. Dengan seseorang yang sedang diadili. Nggak boleh. Karena apa? Karena putusannya pasti nanti putusannya itu sudah tendensius. Contoh. Udah mirip nantinya. Iya, contoh hakim punya keponakan atau punya saudara. Saudaranya dibunuh. Ya kan? Terus yang diadili itu orang yang membunuh itu nggak boleh. Karena putusannya pasti nanti udah ada amarah di dalamnya.
atau punya keluarga Nah, itu. misalnya. Betul. Terdakwa itu keluarganya dia. Pasti udah ada rasa kasihan. Makasih. Iya, Gitu. betul. Itu menjadi tidak adil. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau jujur pasti ada hubungannya dengan agama. Bayangin hakimnya muslim. Iya kan? Seorang yang sangat mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, yang diadili orang yang menista agamanya, ya pasti berat. Pasti berat. Kita nggak usah bohong. Kalau bicara hukum itu kita bicara keseluruhan. Gitu loh. Makanya di sini ada ada tendensi begitu. Jadi saya ya ingat itulah. kemarin, Ya itulah yang Bang terjadi ya teman-teman ya. Dan saya itulah yang ingat kita ada yang perjuangkan. debat dengan Bang Edis mengakukan saya orang hukum nih. Ya, dasar hukum pasal berapa yang dikenakan kepada orang yang mendatangi rumah orang tanpa izin, mengeroyok? Ya sesuai laporan katanya. Saya ketawa aja dalam hati, saya juga orang hukum tahu, saya bilang ada hukum pidana, ada hukum perdata. Antara dua. Pak Aceh memang didatangin ke rumah? Enggak, itu waktu nonton Edis TV berdebat dengan siapa yang ngaku orang hukum. Oh Ingat nggak? iya yang kan kesinian itu. Saya ketawa dalam hati, ngaku orang hukum ditanya pasalnya nggak ngerti. Waduh, bagaimana ini, bahaya ini orang hukum gini. Ya seperti. Ya intinya begini Pak Kace, ini menjadi satu pelajaran bahwa memang itulah yang terjadi di negara kita. Ya kita semua ini berharap ada perbaikan gitu loh. Kalau mau diskusi lintas agama tuh boleh-boleh aja. Tapi yang adil. Kalau Islam boleh ngomong begini, yang Kristen juga harusnya boleh. Kalau dua-duanya salah, dua-duanya masuk penjara. Dua-duanya sama hukumannya atau beda-beda tipis. Itu adil. Nah iya, itu adil namanya. Wah, beda-beda tipis. Ini 5 bulan sampai 10 tahun loh. Oh, 20 kali lipatnya lebih. 20 kali lipatnya. Kan gak adil kayak begitu. Ya dia. Ya semoga lah Pak Prabowo ini menciptakan keadilan bagi rakyat. Amin, Itu amin. aja Semoga sekarang. lah, semoga Saya doa ya. itu aja. Pihak-pihak Ini juga terkait. saya bersyukur kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang mengatakan ada program gitu loh. Walaupun nggak tuntas semua, adakan program. Lagian pula narapidana diempanin doang, makan tidur ya rugilah negara. Miliar triliunan itu. Saya lebih setuju ada anjuran pemerintah itu program gitu. Jadi yang dipenjara juga nggak terlalu lama gitu, bisa usaha lagi. Ya kalau memang yang profesionalnya di dalam kejahatan ya bolehlah masuk lagi gitu. Kalau saya kan orang baik-baik, nggak mau saya tidur di dalam sel gitu. Ya, tapi intinya begini Pak Aceh. Kita berbicara soal keadilan. Kalau kita ngomong salah, ya memang kita ngaku lah ya, karena memang kenapa kesalahan itu ada? Karena memang ada pihak dari Muslim membahas-bahas agama kami, bahkan diundang Wapres, begitu loh. Nah, ketika kami jawab, ya betul, memang kadang-kadang selip. Ya kalau selip ya mereka juga selip, sama-sama selip kok. Gitu loh. Betul, selip. Iya. Nah, kalau memang mau selesai, kalau memang harus selesai sebenarnya ya, kalau misalnya apa Kapolri kah atau pihak siapa, Kabar Reskrim kah atau siapa begitu ya, ngumpulin semua ini ya, gimana biar perdebatan ini ataukah mau lanjut tapi dengan yang bagus atau betul-betul kita selesaikan, ayo nggak apa-apa seperti itu. Iya. Tapi kan nggak ada tindakan Lagi pula, seperti itu. Iya, Tindakannya kalau ada yang oten doang selip penjarain. Korban yang terbaru si siapa namanya? Yang dari Aceh siapa? Yang Aceh itu. Aceh itu siapa itu? Aduh kasihan ya, korban terbaru. Karena dia berkata negara ini. Karena dia berkata begini, Muhammad waktu belum jadi nabi istrinya 1, setelah jadi nabi istrinya selusin. Kan dia bilang begitu. Bener nggak yang dibilang itu? Gara-gara gitu ya? Yang dibilang itu bener nggak?
Lah bener, Ya ada benar, hadisnya tapi dia. ya tetap aja lah di penjara lah. Ya saya juga bener, ada hadisnya, ada Qurannya. Itu tetap aja penjara. Itu tapi nggak apa-apa lah, udah Tapi ya dilewati sudahlah. hukuman lalu. Gini, kalau memang Iya. kita ini mau aman damai, mari kita ini saling menghargai gitu loh. Anda menghargai, Iya. bukankah dalam agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kalau seperti itu janganlah ada orang Islam yang ngomong-ngomongin agama Kristen, nanti ditanggapi, nanti marah. Iya benar. Gimana ya? Iya. Oke lah Pak Kaceh. Seperti itu Pak Kaceh. Siap. Lanjut terus ya. Terima kasih, saya sudah naikkan, sudah ngobrol banyak. Terima kasih, di berkat-berkatnya tuh mengalir tuh ke saya juga. Terima kasih. Ya, ya. Saya rindu. Nanti ketemu ya. Saya bersuka cita karena ketika saya masuk ada penerus saya, Edis. Mantap kata saya. Baiklah. Anak muda. Saya turunkan ya. Iya. Iya. Oke. Good Ya. night. Cuman Pak Tuhan Kaceh, berkati ya. cuman satu pesan saya Pak Kaceh, jangan fokus sama gip-gip terus. Memang sekarang harus fokus ke situ karena memang saya hidup menyendiri, betul. Ya sudahlah. Saya Oke lah fokus Pak Kaceh. dulu. Ya, terima kasih. Saya Rumah turunkan saya ya. masih ngontrak kan begitu. Iya, siap. Oke, saya turunkan. Iya, siap. Silakan Saudara Amir, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Apakah Anda seorang muslim? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Abang muslim, Bang? Iya, Bang. Oke, silakan, Bang. Tadi ada yang bertanya begini, Bang. Semoga itu tidak mewakili orang-orang Islam secara keseluruhan. Dia bilang begini, apakah Tuhanmu itu punya titik katanya? Seperti itu. Jawabannya kalau merujuk kepada Yesus, jawabannya iya. Nah, itu Bang kalau saya balikin kepada kalian, apakah Rob kalian yang Muhammad punya titik? Sebenarnya itu nggak penting, Bang. Yang Enggak, kayak saya begitu tuh nggak iya penting. makanya saya tanggapin dia gitu loh, Bang. Nanti kalau saya tanggapi nanti marah gitu loh. Nih, Bang, saya punya sebuah hadis. Saya punya sebuah hadis begini, Bang. Jadi hadis ini itu berasal dari Aisyah. Jadi suatu waktu banyak perempuan-perempuan itu menyerahkan dirinya kepada sang nabi. Nah, karena hal tersebut Aisyah itu protes. Masa perempuan-perempuan menyerahkan diri kepadamu? Maka turun ayat itu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu ceraikan. Kamu boleh begini-begini. Lalu berkatalah Aisyah, sesungguhnya saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Saya tunjukkan hadisnya, Bang ya. Jadi kalau kita berbicara titit, Bang, titit siapa yang tidak dijaga kekudusannya? Bentar. Tapi nanti kalau saya bilang gitu marah, ngamuk gitu loh. Ya, nih Bang, di dalam Bukhari 4414 ya Bang ya. Nih Bang. Kelihatan ya Bang ya. Sahih Bukhari 4414. Semoga kita tidak kena anu lagi teman-teman ya. Kalau kita begini-begini ini rawan kena ban. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya. Telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Aisyah nih Bang. Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi setiap wanita itu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Bang. Maksudnya menyerahkan diri itu menyerahkan diri ke pelukannya. Maksudnya bersetubuh Bang. Ya. Nah, saya selalu cemburu dengan setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Pantas nggak wanita? Karena nggak ada mas kawinnya di sini. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli
siapa yang kamu kendaki. Boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, saya tidak melihat Robmu, Tuhan kamu itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Nah, kata keinginan ini, kalau kita cek di dalam bahasa Arabnya nih Bang, hawaika, hawa nafsumu. Nah, jadi kalau kita berbicara soal titit Bang, justru nanti yang demo itu nanti siapa gitu loh. Kalau kita berbicara titit, karena menurut Aisyah, Tuhannya sang baginda itu tidak pernah dilihat oleh dia kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya sang baginda itu. Tuh Bang. Tapi kalau saya ngomong gitu jangan demo ya Bang. Saya ngomong, nah kan udah kena pelanggaran lagi. Asem. Pelanggaran lagi teman-teman. Aduh. Bang Edis. Silakan. Bang Edis. Silakan. Ada beberapa hadis tidak sahih Bang Edis ya. Jadi jangan selalu Bang Edis berpatokan atau membuka hadis-hadis yang tidak itu hadis Bang, jadi nggak bisa menjadi patokan Bang Edis. Iya, Patokan tetapi kami ada di Al-Quran yang pernah Bang Edis katakan, saya sudah membaca dari awal sampai akhir 30 juz sudah habis, dan itu berpuluh-puluh kali saya pernah nonton Bang Edis mengatakan seperti itu. Kalau itu oke. Tapi kalau Bang Edis selalu membuka selain Quran, ya saya harap agak dikurangi Bang Edis, karena itu ada yang tidak sahih. Itu ada yang tidak benar. Baik. Tapi di sini ya Bang ya, dengan segala hormat ya Bang ya, kita diskusi yang baik nih Bang. Di sini tertulis sahih loh Bang. Sahih Bukhari Bang. Iya Bang. Nah, kalau Anda berkata tidak sahih, sementara di sini dikatakan sahih Bukhari. Makanya kan saya dulu pernah bilang Bang, apakah pantas seorang muslim ini mengatakan kitab ini sahih, tapi seorang muslim sendiri mengatakan tidak sahih? Makanya dulu saya pernah bilang begini. Ini pernyataan saya dulu Bang. Tolong pernyataan saya ini ditangkap dengan nalar yang baik, jangan dengan emosi. Saya pernah bilang begini, jikalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis itu, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan mengatakan itu palsu dan akan mencampakkannya ke tong sampah. Pernyataan saya benar nggak? Terbukti nggak? Iya. Nggak semua Bang. Nggak semua harus ke tong sampah Bang. Maksud saya, tidak semua hadis yang Abang katakan itu sahih. Iya, tetapi itu di sini Bang tertulis sahih. Masalahnya, yang Abang katakan tidak sahih itu tertulis sahih. Kan gini, tertulis sahih kan? Iya. Nah, bagaimana Anda Masalah katakan tidak sahih? Itu sah-sah saja Bang. Tapi tertulis sahih di situ belum tentu sahih di kami. Iya, yang bilang sahih itu Bang. Iya, masalahnya begini Bang. Maaf. Yang bilang sahih itu adalah muslim sendiri, para ulama sendiri Bang, gitu loh. Iya Bang. Iya Bang. Yang mengatakan itu manusia Bang. Dan saya nggak yakin Bang, mereka itu pernah ketemu Rasulullah. Itu ceritanya Bang, sama dengan Abang selama ini. Yesus lah inilah itulah. Emang pernah ada yang ketemu Yesus? Ya, gini Bang. Kita ini juga tidak pernah. Betul. Gini Bang, kita pernah nggak ketemu dengan Bung Karno? Loh, ya jelas pernah dong. Abang pernah ketemu? Orang-orang dahulu. Iya. Orang-orang dahulu, kalau saya juga nggak mungkin. Iya Bang. Nah, kita yang tidak bertemu,
kita mendapatkan keterangan dari orang-orang yang bertemu, yaitu para saksi mata. Nah, makanya Injil itu berkata begini, Bang. Injil, saya bacakan ya Bang ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Biar kita diskusinya agak sedikit ilmiah nih. Kita nggak maki-maki, hujat-hujatan yang nggak ada artinya. Walaupun kita udah kena ban lagi Bang. nih. Kena ban lagi. Sialan bener, kita kena ban terus nih. 3 kali siaran ke ban terus kita. Aduh, amsyong tenan. Beneran ini. Aduh. Baik, nih Bang ya. Saya bukakan nih. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saya balikkan kamera ya. Nih Bang, nih perhatikan. Siap. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini loh Bang, dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi keterangan para saksi mata itulah yang kami terima Bang. Makanya Injil adalah catatan yang dicatat oleh orang-orang yang mengambil keterangan tersebut dari para saksi mata. Begitu Bang. Nah, sedangkan Al-Quran datang di abad ke-7. Bercerita tentang sosok yang ada 700 tahun sebelumnya. Tentu saja keterangan itu bukan dari saksi mata. Klaimnya Muhammad dari wahyu. Kalau ngomong wahyu ini susah Bang. Contoh kita ke pengadilan. Pak Hakim, ya saya mau memberikan keterangan. Apakah Anda melihat? Oh enggak Pak Hakim, saya dapat info dari goa. Waktu itu saya ke goa ada bisikan ngomong. Ya pasti palu itu melayang ke kepala kita. Pasti palu, hakim kan megang palu, itu pasti melayang. Kena kepala kita. Karena apa? Karena kita tidak memberikan keterangan berdasarkan saksi mata. Jadi Injil ini sangat al-ilmiah ini. Ini metode-metode yang digunakan oleh manusia modern. Nah, sementara di dalam Quran, berita tentang Yesus, anak Maria, Isa ibnu Maryam, didapatkan dari wahyu yang berasal dari gua. Nah, sekarang kita cek apakah wahyu itu kredibel. Sekarang begini, di abad pertama di Yerusalem, orang-orang Yahudi, nggak pernah ada orang bernama Isa. Nggak pernah ada. Karena kata Isa itu bukan nama orang Yahudi. Kalau Yeshua itu ada. Kalau Isa nggak ada Bang. Sama seperti orang bilang begini. Pada waktu itu di tanah Jawa, pada masa kesultanan ini, seorang ibu Jawa, bapak Jawa memberi nama anaknya Park Jusum. Yang ngawur. Mana ada orang Jawa nama Park Jusum itu mana ada. Jadi kita ini bicara hal-hal yang ilmiah akademis Bang. Gitu loh. Siap. Siap Bang. Nah, makanya saya bilang, kalau kita mengadakan diskusi-diskusi seperti ini, maka kita ini sampai pada satu titik kesimpulan yang mana yang layak kita percaya. Seperti. Nah, Abang tadi sudah ngomong tuh Bang, dalam Sahih Bukhari itu palsu. Abang sendiri udah malsu-malsuin. Sekarang ke Quran. Nah, di Quran gimana sekarang kalau seperti itu? Silakan. Saya tidak memalsukan siapapun Bang ya, karena di Islam itu Al-Quran dan hadis, kan seperti itu. Al-Quran dan hadis. Nah, kalau hadis ini yang buat, itu ya para saksi-saksi yang Abang katakan tadi. Dan saksi-saksi itu tidak tahu.
Tidak pernah ketemu kecuali sama Soekarno. Soekarno baru kemarin. Nah, Lah ini berabad-abad, Bang. nah hadis betul nggak hadis itu dibuat? Itu tafsir. Oke, betul nggak hadis itu Itu ditulis? tafsir, Bang. Ya, betul nggak hadis itu ditulis dan dibuat 250 tahun setelah Muhammad meninggal? Karena kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, makanya menjadi tidak Kurang otentik lebih seperti lagi. Karena sudah katanya. Sementara yang ngomong kata-katanya semuanya udah di kuburan. Nah, tadi aja saksi-saksi mata tuh siapa? Bang? Nah, Buktinya kan tertulis. baik. Hadis nih, Edi, Baik. Amir nih. Ya, jadi begini, Bang. Bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini. Kita punya keyakinan atau metode masing-masing, Bang. Di dalam iman Anda disebutkan perawinya itu ini, ya. Kenapa harus ini perawinya? Karena memang diperlukan yang namanya pengkonfirmasian. Sebenarnya, Bang, saya kasih tunjuk, Bang. Ada salah satu kitab tafsir yang paling tertua. Kitab tafsir tertua yang dimiliki oleh umat Islam itu namanya kitab tafsir, aduh apa itu namanya ya, lupa saya. Coba teman-teman sebutin namanya, lupa saya. Kitab tafsir tertua yang dimiliki, bukan At-Tabari, bukan. Ada satu kitab Tafsir, ya, Bang, ya. kitab tafsir yang tertua. Nggak. Bukan Tabrani, bukan Qurtubi. Nggak usah, Ibnu Bang. Katsir itu baru-baru semua. Oke. Ada. Nggak usah disebutin dah, Bang, Oke, itu. pokoknya ada satu kitab tertua yang dimiliki oleh umat Islam. Di situ tidak ada perawi-perawi, Bang, di dalam kitab yang tertua tersebut. Itu pernah diungkapkan oleh seorang pakar agama Islam, namanya adalah, dia asal Madura, dia kuliah di Kanada. Itu namanya adalah Mun'im Siri. Nah, menurut Mun'im Siri, kitab tafsir tertua yang dimiliki oleh orang Islam itu tidak, ya, Muqatil bin Sulaiman kalau nggak salah namanya. Ya, Muqatil. Itu kitab tertua yang dimiliki oleh orang Islam, kitab tafsir tertua. Di dalam kitab tersebut tidak ditemukan yang namanya perawi. Dia siapa begini berkata, nggak ada itu. Menurut Mun'im Siri, dia seorang pakar itu. Kitab Muqatil bin Sulaiman itu. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh para pakar, itu disimpulkan kenapa ada muncul perawi-perawi. Perawi-perawi dimunculkan karena adanya ada ketegangan antar mazhab. Ada peperangan antar sekte di dalam agama Islam. Ya, setelah terjadi peristiwa perang Karbala, perang Siffin, maka orang tuh perlu, yang ngomong siapa? Kalau dari pihakmu yang ngomong saya nggak mau terima. Makanya diperlukan itu. Jadi itu muncul belakangan. Menurut Mun'im Siri, pengutipan perawi-perawi itu justru muncul belakangan. Jadi jangan bilang bahwasanya itu, biar begini. Enggak, itu semua modern. Mun'im Siri, dia mengeluarkan satu buku yang berjudul Islam Revisionis. Ya, untuk menggali kembali Islam yang sebenarnya. Makanya revisi. Namanya Islam Revisionis. Itu buku yang bagus. Cuman kalau kalian saya kasih yang begini, nanti kalian, ya biasanya cuman ngaji alibata ya gimana. Kalau mau bahas yang begini. Ini kajian-kajian orang-orang sekolah gitu loh. Nah, yang saya maksudkan begini, Bang. Oke lah, kita punya perbedaan dalam metode-metode menyampaikan itu. Sekarang gini saja. Ukuran yang kita pakai bukan apa yang kalian miliki, yang pakai perawi-perawi itu, bukan juga Kristen. Ukuran yang kita pakai adalah bukti-bukti sejarah. Sekarang begini. Nama Yeshua itu adalah nama lumrah orang Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, kapan ada orang Yahudi itu bernama Isa? Kapan ada? Kita nggak usah pakai metodemu, nggak usah. Kita tengah-tengah aja. Metode pembuktian historical aja, historical evidence, pembuktian secara sejarah. Siapa nama orang Yahudi bernama Isa itu? Kapan ada? Bang Edis kok terus dengar Aisyah itu orang Yahudi?
Dari siapa? Oke, pertanyaan saya, sosok Isa yang ada dalam Quran itu orang apa? Apakah dia orang Sumedang atau orang Batak? Ya mungkin orang sana, Orang Bang. mana? Yang pasti bukan Batak, orang Arab lah. Ah, ya. kalau orang Arab selesailah sudah. Kalau Anda berbicara sosok Isa itu adalah orang Arab, orang Mekah, ya udah selesai, kita nggak usah ngomong lagi. Orang Anda ngomong Isa orang Mekah, Madinah, ya repot. Bang, kalau kita berbicara membaca Al-Quran, sosok Isa itu berbicara kepada Bani Israel. Di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Surat yang ke-61 ayat ke-6. Saya bukakan di sini. Saya balik kamera saya dulu, Bang, ya. Ini kalau kita diskusi yang ilmiah nih. Dia itu bukan orang Arab pastinya. Kenapa? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Surat As-Saff QS. Nih. Kita bacakan ya. Oke, ini Bang ya, surat As-Saff ayat ke-6 ya. Berkata di sini siapa? Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Dia tidak berkata, "Hai Bani Quraisy." Betul. Ketika dia berkata, "Hai Bani Israel," berarti Isa orang apa? Coba merujuk dari ayat ini, berarti orang apa dia? Orang apa, Bang? Ya pasti orang Israel, Bang. Gak mungkin dia ngomong hai Bani Israel, dia orang Arab. Gimana sih diskusinya ini? Dia itu seorang Israel, berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Orang Israel tidak ada bernama Isa. Nggak pernah ada. Jadi kalau kita putuskan secara kajian yang akademis yang bersifat historis, maka tidak mungkin keterangan itu diterima sebagai kebenaran. Walaupun dia klaim dari wahyu. Kalau wahyu, Bang, semua orang bisa ngomong. Saya semalam dapat wahyu. Semalam Tuhan ngomong sama saya. Kalau cuma gitu, Bang. Nggak bisa begitu. Makanya metode yang ada dalam Injil itu metode-metode yang ilmiah. Begitu. Makanya boleh seseorang mengatakan dari wahyu, tapi harus diuji kebenarannya. Makanya di dalam Alkitab, ujilah segala roh. Diuji, apakah dia itu berasal dari Tuhan atau enggak. Kalau firman Tuhan, pasti benar. Nggak mungkin firman Tuhan tuh ngawur. Kalau ngawur berarti ngaku firman Tuhan gitu loh. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan awal. Siapakah sosok yang bernama Isa di tengah-tengah orang Israel? Bahkan sampai hari ini nggak pernah ada. Coba artinya apa? Karena kalau memang itu nama orang Israel, ada artinya. Seperti itu, Bang. Sama seperti nama-nama orang Arab, Bang. Abdullah. Apa arti Abdullah? Abdi dari Allah, hamba Allah. Ya kan? Apalagi? Amrullah, amirnya Allah. Betul nggak? Ada arti-artinya. Yeshua, Iya, Bang. Yahweh menyelamatkan artinya. Tuhan menyelamatkan, itu arti Yeshua, nama Yesus. Coba sekarang artiin Isa, apa artinya? Bang Edis. Menseret. Nggak bakal ketemu, Bang. Makanya kalau kita Iya, berbicara yang akademis, udahlah. Betul kata Quran itu. Ya. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Tanya orang pembaca Injil, tanya orang pembaca Taurat. Itu yang harus kalian lakukan. Ya. Baru Jadi kita begini, enak. Bang. Intinya mungkin ada yang mau naik itu
saya sama Bang Edis berpesan jangan selalu ambil di tafsir. Ya. Tafsir itu belum tentu tafsir ya namanya tafsir, Bang. Belum tentu benar. Ya. Kalau di Al-Qur'an monggo silahkan Bang Edis. Terus menyebut Tuhan tita-titi itu tidak penting, jangan diladeni, Bang. Betul. Karena Bang Edis berpesan tadi akademis, apalah itu, monggo. Jadi biar tidak, kalau toh ini konten biar tidak pahit sekali didengar anak kecil gitu loh, Bang. Iya, gaduh nanti Itu, Bang. jadinya. Begitu. Ya, Oke. gaduh, Terima Bang. kasih, Bang. Saya Terima turun kasih. dulu, terima kasih Bang Edis. Sama-sama, Mudah-mudahan Bang. ada waktu lagi saya bisa naik. Oke, saya turunkan ya. Ya. Ya, teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11